Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah subhanahu wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Kirami Syarhu Bulughil Maram. Sampai kita hadis yang ke-241 dari kitab Bulughul Maram. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, al-haditsu al-hadi wal arba'una ba'dal mi'ataini. Hadis yang ke-241. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Jabir putranya Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, di buku antum halaman 44 ya. Saya ulangi. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari Jabir putranya Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, la yantahiyanna aqwamun, sungguh benar-benar berhenti, aqwamun, kaum-kaum, yarfa'una absarahum, yang mereka mengangkat pandangan-pandangan mata mereka, ilas sama'i, ke langit, fis sholati, di dalam salat, au, kalau tidak mau berhenti, la tarji'u ilaihim, tidak akan kembali pandangan-pandangan mereka itu ilaihim, kepada mereka. Jadi ini termasuk peringatan dari Nabi. Kalau kita dengan bahasa lain, ancaman dari Nabi SAW terhadap mereka-mereka yang ketika dalam sholat matanya melihat atau memandang ke arah langit, ke arah atas. Ini dilarang. Karena sholat yang khusyuk dan yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW adalah memandang ke tempat sujudnya. Jadi pandangan diarahkan ke tempat di mana dia nanti meletakkan dahinya ketika sujud. Jadi bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan ke depan, apalagi ke atas. Ini yang terlarang adalah yang memandang ke atas. Nabi mengatakan, la yantahiyanna, sungguh benar-benar berhenti, aqwamun, kaum-kaum, yarfa'una, yang mereka mengangkat, absarahum, pandangan-pandangan mata mereka, ilas sama'i, ke langit, fis sholati, di dalam sholat, au, atau kalau tidak mau berhenti, la tarji'u ilaihim, maka pandangan-pandangan mereka itu, la tarji'u maksudnya adalah absornya, pandangan-pandangan mereka itu tidak akan kembali ilaihim, kepada mereka. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis selanjutnya, langsung ke hadis yang ke selanjutnya. Al-haditsu ats-tsani wal arba'una ba'dal mi'ataini
walahu, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lahu, hunya kembali kepada atasnya pasti, itu Imam Muslim. Dan diriwayatkan Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Mari kita dengarkan bersama apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, la salata, tidak ada salat, bihadrati ta'amin, dengan sudah dihadirkan atau dihidangkan makanan. Kemarin sudah kita bahas ini ya, didahulukan makan terlebih dahulu. Tapi kalau sudah mendengar iqamah, ditinggal nanti diteruskan setelah sholat. Yang penting sudah makan, walaupun belum sampai selesai. Wala, dan tidak pula, wahuwa, dia, yudafi'uhul akhbathani. Ada dua hal, yaitu al-akhbathan, nanti akan dijelaskan, kencing dan buang air besar, itu mendorong-dorongnya. Jadi tidak boleh seorang itu sholat jika makanan malam sudah dihidangkan. Maka sunnahnya makan malam terlebih dahulu sampai mendengar iqamah. Jika sudah iqamah, berhentilah dari makan. Jika memang makannya belum selesai, nanti diselesaikan setelah sholat maghrib atau isya. Demikian yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Demikian pula tidak boleh kita sholat dalam keadaan menahan dua hal ini yang sudah mendorong-dorong mau keluar. Jadi tidak boleh menahannya kita. Apa itu al-akhbathan, nanti akan dijelaskan di bawah. Kita lihat sekarang penjelasan dari Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullahu taala. Beliau mengatakan dalam kitabnya Tuhfatul Kiram, Syarhul Kalimati, sarah penjelasan kata-kata yang masih baru dan asing bagi kita. Al-akhbathani, apa maksudnya al-akhbathan? Al-baula, kencing, air kecil ya. Dan wal baraza, dan juga air besar. Baroz itu air besar. Atau kalau bahasa kita yang agak kasar, berak ya, air besar. Biar enggak kasar ya itu. Jadi baroz itu ghaid, sama dengan al-ghaid, sama. Sekarang kita baca selanjutnya pelajaran apa yang bisa diambil dari dua hadis yang sudah kita bacakan bersama. Ma yustafadu minal haditsaini, apa yang bisa diambil dari dua hadis tersebut di atas. Awalan, yang pertama, tahrimu raf'il basari ila samai, diharamkannya mengangkat pandangan ke langit, fis sholati, di tengah-tengah salat, bil ijma'i, hal ini berdasarkan ijma', kesepakatan atau konsensusnya para ulama. Jadi ulama ahlu sunnah, ahlu bid'ah nggak dibahas ini. Ahlu sunnah itu dari ulama-ulama yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, baik itu dari madhab 4 maupun dari madhab-madhab yang lainnya yang terkenal 4. Ada madhab yang lain seperti madhabnya Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama ahlul hadis, tapi madhabnya nggak begitu dikenal. Madhabnya Imam Laits bin Sa'ad di Mesir, ini juga punya madhab sendiri. Madhab itu pendapat, tapi madhabnya tidak begitu dikenal. Karena apa? Muridnya sedikit, tidak banyak yang menyebarkan madhabnya, pendapatnya. Tapi 4 ulama besar ini, Imam An-Nu'man ibnu Thabit, yaitu Imam Abu Hanifah, lebih dikenal dengan Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik bin Anas, yang dikenal dengan Imam Malik. Kemudian Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, lebih dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal, dikenal dengan Imam Ahmad bin Hambal. Inilah yang banyak dikenal di dunia kaum muslimin. Nah, dari ulama-ulama itu, mereka semuanya ijma' bahwa mengangkat pandangan atau melihat ke atas ketika sholat itu hukumnya apa? Haram. Haram, tidak ada yang mengatakan tidak haram. Kalau haram berarti dosa. Jika dosa berarti mengurangi pahala sholat
kita, bisa habis pahala kita. Kalau selama sholat memandang ke atas terus, tidak boleh. Sehingga memandang yang benar ketika sholat adalah ke tempat sujudnya. Yang kedua, tsanian, karahatus sholati, dimakruhkannya atau dibencinya sholat hala pada saat, pada keadaan mudafa'atil bauli, menahan kencing, menahan air kecil, wal ghaiti, dan menahan air besar atau berak, warihi, dan menahan kentut angin. Rih itu angin. Kadang kita dalam keadaan sholat itu tiba-tiba ingin buang air kecil, ingin pipis. Kadang-kadang kita ingin buang air besar. Kadang-kadang kita ingin kentut, ada sesuatu yang ingin keluar. Nah, maka seperti ini dimakruhkan hukumnya. Menahannya loh ya. Jadi kalau kita meneruskan sholat kita berarti apa? Makruh, tidak disukai, dibenci. Wa inda dzahiriyati, menurut ulama-ulama dzahiriyah yang hanya memahami nas saja tanpa dengan penjelasan nas-nas yang lain, atau tidak dijelaskan dengan kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama, maka ulama-ulama dzahiriyah seperti misalnya Daud Adz-Dzahiri atau Al-Imam Ibnu Hazm, ini ulama-ulama dzahiri, mereka mengatakan tabtulus sholatu, batal sholatnya. Jadi menahan itu batal sholatnya. Fi hadzal hali, pada kondisi seperti ini. Maksudnya batal ketika seorang menahan buang air kecil, buang air besar, dan kentut atau buang angin. Sehingga yang afdal apa? Membatalkan. Jadi langsung keluar dari sholatnya kemudian dilepas. Kalau ingin buang angin ya itu dilepas. Setelah itu wudu. Ya. Kalau ingin pipis atau buang hajat, ya ke kamar mandi buang hajat. Habis itu kita kembali lagi ke tempat sholat, ke masjid. Jika masih kita mendapatkan rakaat, alhamdulillah. Jika tidak, kita sudah mendapatkan ganjaran karena niatan kita tadi sholat berjamaah. Islam indah ya, indah. Daripada menahan sampai keringatan. Ini pengalaman saya dulu ya, pernah coba nahan, itu malah keringat dingin yang keluar. Jangan, malah sakit nanti kita. Langsung aja keluar, nggak usah malu-malu. Jadi keluar, nggak usah malu-malu, dan orang sudah paham. Orang keluar itu bisa jadi kentut atau bisa jadi yang lainnya. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Hadis selanjutnya tinggal satu. Al-hadithu ats-tsalitsu wal arba'una ba'dal mi'ataini, hadis yang ke-243. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tatha'ubu minasyaitani. Beliau mengatakan at-tatha'ub, menguap. Menguap itu apa? Bahasa Jawanya angop. Menguap itu adalah dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyaqdhim, maka hendaknya dia menahannya. Mastata'a, semampu dia. Sehingga menguap itu dari syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya dia menahannya semampunya. Bisa ini ya, difahami ya. At-tatha'ubu minasyaitani, menguap itu adalah dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyaqdhim, maka hendaknya dia menahan semampunya ya. Mastata'a. Rawahu Muslimun, diriwayatkan Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Wa zada, dan Imam Tirmidzi menambahkan fis sholati, maksudnya di dalam sholat. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, di luar sholat pun demikian. Kenapa? Karena tidak disebutkan lafadz fis sholat. Kalau tidak disebutkan lafadz fis sholat berarti umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Wajib kita untuk menahan apa? Menguap kita. Jadi jangan dilepas. Banyak orang itu menguap malah dibuat main-main, dibuat guyon, dilepas. Oh, seperti macan apa? Singa begini ya. Ini kalau kemasukan kadal bisa gimana ini ya? Atau tikus jatuh dari atas bisa bahaya ini. Jadi sampai begini. Jangan. Islam mengajarkan kita adab, jamaah sekalian. Dan memang betul. Saya belum pernah kok melihat guru saya, para kiai saya, para ustadz saya kalau menguap itu dilepas seperti orang-orang umum di jalanan, di embongan itu. Ya, nggak ada. Karena mereka mengerti adab-adab menguap. Jadi seperti itu kalau kita sedang menguap. Kita lihat penjelasan dari Syekh
Berkata Asy-Syaikh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, Syarhul Kalimati, syarah penjelasan kata-kata yang masih baru. Falyaqdhim, makna hendaknya dia menahan, ai yasuddul fama, hendaknya dia menutupi mulutnya, itu maksudnya menahan itu. Menutup mulut. Bi'idbaqis syafataini, dengan mengatupkan dua bibir. Inilah. Ini menutupkan dua bibir. Syafah ini, syafah bibir. Bibirnya manusia ada berapa? Dua, kalau satu nggak bisa terbuka kan? Jadi bibirnya atas dan bawah. Apabila kita menguap, tahan dan tutuplah dua bibir kita. Wa yamna'ut tasauba, dan menahan menguapnya itu. Jadi ditahan, berusaha untuk ditahannya. Ma yustafadu minal hadisi, pelajaran apa yang bisa dipetik dari hadis tersebut? Awalan, yang pertama, karahatut tasaubi, dimakruhkannya atau dibencinya menguap. Jadi menguap itu enggak disukai di dalam Islam. Li'annahu, karena menguap itu minal kasali, berasal dari kemalasan, kasal, wal futuri, dan kelemahan. Jadi orang menguap itu adalah berasal dari apa? Kemalasan dan kelemahan. Wahuma, dan keduanya minasyaitani, dari gangguannya syaitan. Sehingga harus ditutup, harus ditahan. Makanya saya sering melihat ulama itu menguap, ini mulutnya ditahan dan ditutup lagi. Jadi dua. Padahal begini saja itu sudah boleh. Apalagi dengan ditutup, lebih baik lagi. Sehingga tidak terlihat. Kalau orang umum menguap ya dilepas seperti gini. Tidak demikian. Ini bukan orang yang memiliki adab-adab Islam. Tsaniyan, yang kedua, istihbabu, disunahkan idbaqil fami, mengatupkan, menutupkan mulut, indat tasaubi, ketika menguap, sunnah ya, agar kita menutupkan mulut kita. Jadi demikian. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya di dalam sholat ya, khususnya di dalam sholat. Dan kadang-kadang saya juga heran, terkadang itu menguap itu bisa nular. Sampingnya menguap, kita bisa menguap. Saya pernah bertanya, bukan virus Pak, ternyata menguap itu diantara sebabnya adalah kekurangan oksigen di sekitar kita. Jadi ketika ini kekurangan oksigen, ini juga karena satu tempat ini biasanya oksigennya sama. Maksudnya kapasitas oksigennya itu sama. Jadi ada yang mengatakan demikian, wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah mengatakan itu dari setan. Berarti setannya ada di lingkungan itu ya. Jadi habis menggoda sini, ganti sini dia. Makanya jangan dilepas begini ya. Jangan dilepas, tapi ditutup mulutnya. Dan ini termasuk adab-adab. Subhanallah Bapak, kalau kita memiliki adab-adab dan kita tahu adab-adab Islam, hidup kita terasa lebih nikmat dan juga kita lebih berwibawa. Orang itu kalau nggak punya adab, nggak ada wibawanya. Coba ya, kita jalan di jalan, kemudian ngomongnya itu orang sak kampung dengar, nggak ada wibawanya. Tapi kalau ngomongnya pelan, berwibawa sekali. Iya, orang di jalan teriak-teriak, nggak ada wibawanya. Seperti anak-anak kampung yang suka di pos kamling teriak-teriak, nggak ada wibawanya. Tapi kalau dia berbicara pelan, wibawa. Demikian. Oleh sebab itu ini penting sekali ya, adab-adab Islam dipelajari. Termasuk saya mengingatkan, dan ini tidak bosan-bosan saya ingatkan, bapak-bapak, dimanapun Anda berada, berakhlaklah yang mulia. Lihat akibat akhlak yang mulia, kita mendapatkan banyak kebaikan. Lihat saudara-saudara panjenengan, tadi saya dapat cerita, katanya mau dipindah disebabkan akhlaknya tidak baik, kerjanya malas dan seterusnya ya. Tapi yang akhlaknya baik dipertahankan, ya enggak? Karena orang yang berakhlak baik tidak ada orang yang tidak suka. Tapi kalau enggak punya akhlak, banyak orang yang membencinya. Dan insya Allah dengan kesabaran kita, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kebaikan kepada kita sekalian. Dan saya yakinnya apabila kita mengikuti akhlak Islam, apabila kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka Islam tidaklah menyuruh kecuali di situ ada kebaikannya. Paham ya? Apa yang diperintahkan oleh Islam, apa yang disunahkan dalam Islam, pastilah ada kebaikan di dalamnya. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang memadorotkan atau mencelakakan kita. Dan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, pasti di situ ada keburukannya. Demikian juga apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.